رقت عيناي شوقا An-Nisa ayat dulu pernah kan kita bahasnya. An-Nisa ayat sabar ada deh. Ya dulu pernah kita bahasnya An-Nisa ayat 18 kalau tidak salahnya. An-Nisa ayat 18. Ya, dulu pernah dibahas. Ya, itu syarat-syarat tobatnya tobat yang tidak akan diterima itu nya dalam An-Nisa ayat 18 ada dua tobat yang tidak akan diterima. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alimat. Walaisati taubatu, dan tidaklah tobat itu diterima. Nyata siapa tobatnya yang tidak diterima? Lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang mereka melakukan perbuatan jahat, bagi orang-orang yang mereka melakukan perbuatan jelek, bagi orang-orang yang mereka perbuatan maksiat. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga apabila telah datang kepadanya kematian, qala, barulah dia mengatakan, inni tubtul an, sesungguhnya aku bertobat sekarang. Wali tarima ya Pak. Ya, sebab apa? Sebab pintu tobatnya telah ditutup. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga apabila telah hadir kepada orang tersebut kematian, ya, tanda-tanda kematian pada waktu sakaratul maut. Ya, kalau dalam bahasa Rasulullah, nyawa telah sampai di kerongkongan, ya, dalam hadis Rasulullah kan dikatakan seperti itu. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaqbalu taubatal abdi, Allah masih menerima taubat seorang hamba malam yugorgir, selama nyawa belum sampai kerongkongan. Ya, tadi kalau nyawa sampai di kerongkongan apa? Meskipun orang tersebut mengucapkan kata-kata tobat, wali tampi ku Allah Subhanahu wa taala. Eta dalam bahasa Rasulullah. Nah dalam bahasa An-Nisa ayat 18 mah eta tah walaisatit taubatu, tidaklah akan diterima taubat lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang mereka melakukan perbuatan jelek. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga apabila hadir kepadanya kematian, qala, barulah dia mengatakan, inni tubtul an, sesungguhnya aku tobat sekarang. Geus telat itu tobatna, teh nyawa geus nepi kana kerongkongan dina bahasa Rasulullah mah. Kalau nyawa telah sampai kerongkongan, meskipun mengucapkan kata-kata tobat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tobat atau sok diengke-engke. Ya, tobat atau sok diengke-engke kan? Sebab orang teu apal pan yang namanya kematian kapan datang menjemput terhadap diri kita. Tapi jalma-jalma kan terkadang sok aya nu kitu nya. Yalah tobat mah nya geus kolot we lah, aya mah orang keneh nya. Urang hayang keneh wareg ulin. Oh, wareg nya ka ditu ka dieu nya kelah tobat mah. Allahu akbar, ya siga nu apal maot iraha coba. Ya, padahal yang namanya kematian itu kan kita tidak tahu pulang dari sini pun nyawa kita masih ada atau tidak. Anu ngajamin Pak, anu tiasa ngajamin orang dugi ka jam 8 masih keneh aya justru orang. Sajam ke depan pun kita tidak ada yang menjamin tah Pak. Uting pulang ti dieu ti Tajong ke Tepira ti Tajong. Geuningan langsung maot. Diumumkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pas ada yang pulang, Ustaz, tadi teh ngilu ngaji keneh. Allahu akbar. Itulah kematian teh Pak. Misterius kematian mah. Nya kematian mah nya. Kematian teh nya dicabut nyawa teh. Kenikmatan yang terakhir di alam dunia ini. Ya, kenikmatan yang terakhir yang Allah cabut. Ya, tapi bukan dalam artian kenikmatan yang lainnya sudah tidak ada. Allah mencabut kenikmatan dalam diri kita ini tidak beraturan enggak? Ya, itu tergantungnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuman tatkala orang telah dicabut kenikmatan nyawa, kenikmatan ruh dalam dirinya,
orang sudah tidak merasakan kenikmatan di alam dunia lagi, nggak habis di alam dunia lagi. Makanya tatkala kita sudah merasakan banyak kenikmatan-kenikmatan yang dicabut oleh Allah dari diri kita, itu hati-hati, ya, suatu saat Allah akan mencabut kenikmatan ruh dalam diri kita. Allah mencabut kenikmatan dalam diri kita ini tidak beraturan. Ada orang yang dicabut kenikmatan rambut hitamnya terlebih dahulu, geus bodas kabeh buukna teh. Ya, tapi waos nama beres keneh teh, Pak. Aya panu kitu nya. Ya tuh dicabut kenikmatan eta tah Panur Hakim tah. Kenikmatan rambut hitam teh dicabut, tapi waos nama beres keneh Panur Hakim. Sabaseuri. Kan beres kan. Ya, tuh. Ada orang yang dicabut terlebih dahulu kenikmatan giginya. Pas ompong ieu nama, tapi rambut nama hideung keneh tah. Ada yang Allah cabut. Jadi Allah mencabut kenikmatan dalam diri kita itu tidak beraturan. Ya, tah. Mata hati-hati, Pak. Cuman kita harus hati-hati. Kalau diri kita telah merasakan satu persatu kenikmatan yang Allah berikan dalam diri kita, dicabut ku Allah, hati-hati, Suatu saat Allah bakal nyabut kenikmatan ruh dalam diri kita, Pak. Allahu Akbarnya. Mata hati-hati. Ya nu tadina mata teh awas ningali, ayeuna jadi rabun, kudu make kacamata. Hati-hati tah nu make kacamata tah. Ya kacamata. Kudu hati-hati tah Pak. Ya, suatu saat Allahu Akbarnya. Nah inilahnya, ya, makanya ya, kita jangan jangan menunda-nunda taubat Pak. Teu apal urang iraha maot dongkapna ka diri urang. Cuman yang jelas kematian itu dekat. Ya, dekat kematian itu. Allahu Akbarnya. Ya, nah inilahnya hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi kematian ini sesuatu yang misteri. Makanya kata Imam Al-Ghazali, fa innal mauta la yahzumu fi waqtin mahsusin. Kematian itu tidaklah datang, tidaklah menyerang fi waqtin mahsusin, pada waktu yang tertentu. Kita tidak tahu kapan waktu kematian datang terhadap diri kita. Wahalin mahsusin, kematian itu tidaklah datang dalam keadaan yang tertentu. Dalam keadaan bagaimana kita mati, kita tidak tahu. Apakah dalam keadaan kita sedang husnul khatimah atau sul khatimah, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu wahalin mahsusin, dalam keadaan bagaimana kita mati. Perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mautkeun abdi dina kayan husnul khatimah. Sering-sering doa ke Allah model kita. Wahalin mahsusin, kita tidak tahu kematian dalam keadaan bagaimana kita mati. Wasinin mahsusin, dalam umur berapa kita mati, kita tidak tahu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, fala buda min huzumihi. Mau tidak mau kita harus menyambut datangnya kematian, sambut datangnya kematian. Tak sok seringpan ku abdi disebatkeun nya, mending urang anu nungguan maot, mending maot anu nungguan urang. Mending maot anu nungguan urang. Mending urang anu nungguan maot. Mending urang anu nungguan maot. Urang anu nungguan maot mah nya urang tos siap-siap. Ya, dalam dina perjalanan teh mengesiap segala rupana. Ya, acukna geus rapi, rangselna geus dipake, bebekelanana geus siap. Maot datang, geus teu geumper deui da geus siap urang segala rupana. Ya, teu di perjalanan we perjalanan kumaha perjalanan. Lamun dina perjalanan urang anu nungguan bus insyaallah. Urang nungguan rek mamangkatan, ya urang teh mamangkatan ya teh menuju kampung naon? Menuju kampung akhirat. Nyata siap, orang tengah siap, tinggal nungguan bus. Ya, bus datang iraha wae siap teh Pak. Lain carita nah lamun bus anu nungguan urang rek mamangkatan nya bus geus nungguan urang can naon riweuh moal. Riweuh teh marukanan teu riweuh kitu. Allahu akbarnya. Nah ilahnya hadirin jamaah rahimakumullah. Nyata jadi bahaya kalau orang meninggal dan dia membawa dosa syirik. Inilah yang dimaksud dengan An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukan kepada Allah, dosa orang yang memusyrikan kepada Allah apabila dosa syirik tersebut dibawa mati. Wa yaghfiru maduna zalika. Dan Allah masih akan mengampuni dosa selain syirik. Gitu oge lima yasa bagi orang yang Allah
kehendaki. Siapa orang